Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara mengatasi kalau otak kita itu merasa bisa ya, tapi hati kita itu kayak bilang kayaknya nggak bisa deh ya. Ini pertanyaan yang masuk dari Instagram ya, dari @ricky_fadilah15 yang masuk di Instagram @selfdevpodcast. Jadi dia ngerasa bahwa dia tuh tahu bahwa dia itu punya kompetensi, punya potensi bahwa dia itu bisa gitu. Tapi kadang-kadang hati itu eh, kayak nolak gitu, kayak ngerasa nggak bisa gitu. Terus apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu, ya. Nah, tapi sebelum saya bahas, saya mau ngasih tahu di bulan Oktober ini kita mau bagi-bagi gratis ebook Quarter Life Crisis Playbook untuk chapter menjaga kesehatan mental. Karena di bulan Oktober ini ada Hari Kesehatan Mental Dunia gitu ya. Jadi kita mau bagi-bagi chapter tersebut secara gratis. Kamu bisa dapetin caranya sederhana. Kamu bisa share di Instagram story-mu ya. Salah satu episode podcast dari Self Dev favorit kamu, dan kamu bisa mention @selfdevpodcast. Nanti kita akan bagikan linknya via DM. Oke, sekarang mari kita bahas ya. Gimana kalau kita tahu bahwa otak kita bisa, tapi hati kita itu kadang ngerasa tidak mampu gitu. Ya, mungkin kamu pernah merasakan di berbagai macam konteks gitu. Misalnya contoh ketika let's say lagi misalnya mau public speaking misalnya, terus kamu tahu bahwa kamu sebenarnya menguasai ilmunya untuk kamu bisa share, tapi dalam hati itu ada rasa kayak ketakutan sendiri kayak gitu. Kayaknya nggak bisa deh gitu. Akhirnya kayak terjadi sebuah konflik antara pikiran kita dan hati kita. Ya, pada prinsipnya ya, ini saya pelajari dari bukunya Adam Khoo ya. Kalau nggak salah judulnya Winning the Game of Life. Itu bukunya udah lama banget. Mungkin sekarang udah nggak dicetak lagi gitu ya. Tapi Adam Khoo adalah salah satu orang yang menginspirasi saya juga. Dan di buku tersebut dia menceritakan bahwa seluruh emosi yang kita rasakan itu pasti ada maksud positifnya, ya. Seluruh emosi yang kita rasakan itu pasti ada maksud positifnya. Begitupun kalau misalnya kita ngerasa kayak, wah kayaknya nggak bisa deh, itu pasti ada maksud positif di balik itu gitu, ya. Tugas kita adalah mencari apa maksud positif dari hal tersebut. Dan itu yang waktu itu akhirnya saya terapkan dalam hidup saya. Misalnya tadi ya, dalam konteks public speaking, saya mau maju, mau public speaking, tapi kok kayaknya hati saya kayak bilang, nggak usah aja deh public speaking, udah deh nggak usah diadain aja trainingnya deh, udah nggak usah gitu. Padahal saya tahu bahwa saya bisa gitu. Dan ketika saya coba cari makna positif atau apa pesan yang mau disampaikan dari hati saya, ya, ternyata pesannya itu adalah saya harus mempersiapkan diri lebih matang lagi, ya. Pesan dari hati saya adalah saya harus lebih sering latihan. Saya harus mempersiapkan PowerPoint saya dengan lebih cakep, dengan lebih matang. Saya harus mempersiapkan presentasi saya itu harus dilengkapi dengan cerita-cerita yang menarik, nggak cuma sekedar data-data aja. Nah, ketika saya menemukan pesan itu, akhirnya saya mulai melakukan improvement dari feedback dari hati saya tadi. Akhirnya saya mulai lebih sering latihan. Saya undang teman saya 2-3 orang untuk latihan public speaking. Malam-malam waktu itu pulang dari kuliah, saya mempercantik slide saya, memberikan bumbu cerita-cerita, tidak hanya dengan data aja, kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika saya melakukan hal tersebut, lama-lama hati saya lebih tenang. Hati saya lama-lama menyampaikan bahwa oke, kamu siap untuk public speaking kali ini. Dan akhirnya saya bisa public speaking dengan lancar, dan puji Tuhan dari public speaking itu banyak yang berlanjut kerjasama selanjutnya. Dan dari public speaking itu saya mendapatkan customer baru saya juga. Oke. Jadi poinnya adalah kita harus mencari apa pesan dari keraguan dalam diri kita.
Dan kita harus melakukan apa yang diragukan oleh hati kita tadi, sehingga pikiran dan hati kita itu kongruen, sama-sama merasa bahwa kita mampu dan kita tetap maju. Ya. Lalu pertanyaannya gimana kalau misalnya aku tetap ngerasa nggak yakin atau takut gitu? Nah, bisa jadi yang terjadi di sini adalah trauma dari masa lalu. Trauma yang terjadi dalam diri kita, sehingga trauma itu dalam tanda kutip menjaga diri kita biar tidak merasa sedih lagi, tidak merasa gagal lagi. Ya, misalnya contoh ketika mau public speaking, terus kita punya trauma dulu ketika public speaking salah, terus justru malah guru atau dosennya malah nambah-nambahin ngeledekin kita diketawain sama satu kelas. Wah, itu pasti kita trauma banget dan kayak jadi kena mental gitu ya, istilah anak zaman sekarang gitu. Kita jadi nggak berani maju gitu, karena alam bawah sadar kita mau menjaga kita bahwa jangan sampai kita dipermalukan lagi gitu, ya. Jangan sampai kita ngerasa sakit hati lagi gitu. Nah, itu adalah ketika kita merasa trauma. Terus kalau trauma gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, justru ketika kamu trauma dalam melakukan sesuatu, saran saya, selama kamu udah mempersiapkan diri, lakukanlah hal yang kamu takutkan tadi. Selama kamu tahu hal itu positif ya. Kalau positif ya harus dilakukan. Kamu takut public speaking, ya public speaking aja gitu. Ya. Tetap kamu rasakan perasaan rasa takut tadi, terus kamu tetap jalankan. Ya, kamu takut public speaking, trauma karena dulu pernah diledekin satu kelas. Tetap kamu punya kesempatan selanjutnya, kamu maju. Ya, gunanya apa? Gunanya untuk memberikan referensi atau pengalaman baru dalam pikiranmu bahwa public speaking itu tidak semenakutkan apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi tetap maju, tetap public speaking, dan akhirnya pengalaman buruk public speaking yang dulu itu tergantikan dengan pengalaman public speaking yang baru yang membuat kamu jauh lebih pede, membuat kamu bisa lebih lancar public speaking, dan akhirnya membuat kamu lebih yakin untuk melakukan public speaking. Oke? Tapi kalau misalnya ternyata kamu merasa takut karena trauma tadi dan kamu tidak melakukan public speaking itu, justru ketakutan tadi atau keyakinan bahwa kamu jangan melakukan public speaking itu akan semakin kuat dan akhirnya ke depannya kamu akan semakin takut dalam melakukan public speaking. Oke? Jadi tetap rasakan dan tetap lakukan. Kalau kamu ngerasa kayak gemeter banget, takut banget, nervous banget, it's okay. Semua orang pasti merasakan hal yang sama. Tapi apa yang membedakan antara orang yang sukses dan yang belum sukses? Orang yang sukses, dia merasakan apa yang dia takutkan, tapi dia tetap maju. Ya. Dan saya pengen kamu jadi orang yang seperti itu. Oke? Thank you semuanya udah ngedengerin episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu mau mendengarkan episode cara menjaga kesehatan mental lainnya, kamu bisa cek di selfdev.id/mental ya, selfdev.id/mental, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Thank you semuanya. Jangan lupa sharing untuk orang-orang terdekatmu agar semakin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.